Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi Abiyaunumihi wa amadana bi asrarihi wa anda alaina min barakatihi fid dharaini amin. Autaradda bi wahdatin au jabalin. Autaradda utawa glundung sapa man. Autaradda utawa glundung sapa man. Biwahdatin kelawan luangan. Biwahdatin kelawan luangan au jabalin utawa gunung. Au juhila utawa ora den weruhi. Au juhila utawa ora den weruhi apa ma penyebab. Apa ma penyebab mata kang mati sapa man. Apa ma penyebab mata kang mati sapa man bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma. Wa illam yakun lamun to ora ono. Wa illam yakun senajan to ora ono. Wa illam yakun lan senajan ora ono. Wa illam yakun lan senajan ora ono bihi kelawan iku bihi tetep kelawan man. Iku bihi tetep kelawan man. Ora ono apa asarud damin labete getih. Apa asarud damin labete getih. Seseorang yang termasuk dikatakan mati syahid itu adalah orang yang memerangi orang-orang kafir. Lah meninggalnya dia tergelincir, dia terjatuh dari gunung tempat dia melawan orang kafir, kepleset terus kemudian jatuh. Jadi matinya tidak dibunuh oleh orang kafir, tapi terjatuh dari atas bukit atau gunung. Atau dia terjerembab ke lubang pada saat dia melawan orang kafir, maka termasuk mati syahid karena terjadi pada saat perang melawan orang kafir. Atau setelah pertempuran usai itu diketahui ada yang meninggal dari kalangan orang Islam, terus tidak diketahui ini matinya ini gara-gara dibunuh orang kafir apa matinya karena dia serangan jantung pas waktu melawan orang kafir. Lah itu nggak jelas. Yang jelas tahu-tahu dia sudah meninggal di medan pertempuran dan tidak ada bekas-bekas darahnya, maka juga termasuk orang yang mati syahid. Alasannya li anna dhahira karena sak temene perkara kang dhahir. Li anna dhahira karena sak temene perkara kang dhahir. Karena saat temene perkara kang bertelo atau kenyataane. Kalau saat temene kenyataan iku mautuhu matine kafir kleru. Iku mautuhu matine man, mati bisa babil kitali kelan sebab peperangan. Bisa babil kitali kelan sebab peperangan, merang lawani wong kafir. Bikhilafima kelawan bedani masalah. Bikhilafima kelawan bedani masalah laumata lamun to mati sapa man. Lamun mati bi ghairi sababihi kelawan sakliyane sebab kita. Kelawan sakliyane sebab kita. Kalau matinya itu tidak karena sebab melawan orang kafir, berperang melawan orang kafir, maka itu bukan mati syahid. Au juriha utawa den lukai sapa man, dia terkena tebasan pedangnya orang kafir, masih hidup ya. Luka tadi didapatkan fihi ing dalam kita, wa matalan mati sapa man bihi kelawan jurhon. Bikelawan jurhon bagiran isih tetep sapa
wa baqiyan isih tetep fihi ing daleman tetep ba'dan qidaihi ing dalem sawuse tutuke kital tetep apa hayatun kehidupan apa hayatun urip mustaqirratun kang tetep apa hayat fa innahu krana sak temene kelakuan iku laisa ora ana lahu iku tetep keduwene malau mata bi ghairi sababihi iku la tetep keduwene man sing mata bi ghairi sababihi fa innahu krana sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku lahu tetep keduwene man mata bi ghairi sababihi ora ana apa hukmus syahidi hukume wong kang mati syahid fima ing dalem penggambaran dukira kang wis den tutur apa man wa ing kutiala senajan to dapat dipastikan apa bimautihi matine man mati ba'du ing dalam sause kital. Jadi kalau meninggalnya bukan karena sebab peperangan itu tidak dihukum mati syahid. Atau waktu perang melawan orang kafir benar dia terluka parah, tapi setelah perang usai dia masih hidup, belum mati, belum meninggal. Nah setelah selang 1 hari dia meninggal dengan tebasan pedang yang mengenai jantungnya tadi. Nah, karena jantungnya terkena goresan pedang. Itu belum seketika mati. Jadi ketika perang usai terus masih bisa bertahan hidup. Lah begitu selang beberapa jam lah itu dia meninggal, maka belum dikatakan mati syahid. Meskipun jelas-jelas oh ini sudah terluka parah, ini mesti nanti nggak bisa untuk diselamatkan ini, tapi gara-gara perang sudah usai ya nanti ketika meninggal bukan dikatakan mati syahid. Kaman kaya dene wong mata kang mati sapa man, kaman kaya dene wong mata kang mati sapa man fujatan atau fajatan haling ngaget, kejahatan haling ngaget. Kaman kaya dene wong mata kang mati sapa man fajatan to fujatan haling ngaget fihi ing dalem kital au bimarodin utawa sebab loro. Dia punya riwayat sakit parah dan belum sembuh, cuman jaga mendingan. Nah pas ketika perang kumat penyakitnya sampai dia meninggal. Misalkan dia punya penyakit jantung, waktu perang melawan orang kafir jantungnya kumat, serangan jantung dia akhirnya meninggal. Nah itu bukan dikatakan mati syahid meskipun dia meninggal pada saat melawan orang kafir, karena bukan disebabkan adanya perlawanan dari orang kafir. Atau tiba-tiba dia meninggal saja, nggak tahu kenapa dia meninggal, ya itu bukan dikatakan mati syahid. Au qatalahu utawa mateni hu engman, au qatalahu utawa mateni hu engman sapa ahlul bagha wong lacut, sapa ahlul bagha wong lacut, orang yang jahat, orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat aniaya, misalkan dirampok, terus kemudian orang yang dibunuh tanpa adanya masalah peperangan dengan orang kafir, dibunuh saja, maka bukan dikatakan mati syahid. Au igtalahu utawa apa igtalahu utawa nglimpe hu ing man
Au ikhtala atau ngelimpe itu membuat tipu daya, mereka daya, tipu muslihat. Au ikhtala utawa ngelimpe membuat tipu muslihat hu ing man sapa muslimun wong Islam, sapa muslimun wong Islam mutlakan kelawan mutlak, mungkin disantet, dikirimi linggis dalam perutnya kemudian, atau dikirimi apa misalkan batu yang besar di dalam perutnya, dia meninggal akhirnya, atau dikirimi bulldozer dalam perutnya, dia meninggal. Au kafir utawa wong kafir disantet oleh orang kafir misalkan. Peristiwa tadi itu terjadi fi ghairi qitalan ing dalam saliyane peperangan, maka bukan dikatakan mati syahid. Syahid yang dikehendaki di situ adalah syahid akhirat. Wajibun wajib, maka itu bukan dikatakan mati syahid. Kalau dibegal, dirampok sampai meninggal, kemudian itu tadi diguna-guna dan sebagainya sampai meninggal, itu bukan dikatakan mati syahid. Ya maka tetap wajib dimandikan dan wajib disolati. Wajibun wajib apa yuzala yento den ilangi anhu sangking sopo, anhu sangking syahid, anhu sangking syahid diilangi apa najasun najis atau najasun najis atau najisun najis, apa nijasun ya iso diilangi anu sangking syahid apa najisun najis atau najisun ya najis iso wae. Ghairu damin kang sakliyane getih, darah yang keluar akibat peperangan. Wa in hasala halesan terjadi apa najis bisa babi syahadati kelawan sebab syahide syahid, kelawan sebab syahide uang, bisa syahadati kelawan sebab syahide uang setelah dibunuh oleh orang kafir dalam peperangan, dia kan tewas, terus kemudian nggak tahu kenapa dia kencing, terus dia mengeluarkan kotoran dari duburnya. Ya mungkin bisa saja prakteknya ketika dia perang tuh menahan buang air besar, menahan kencing. Nah ketika setelah dibunuh akhirnya ototnya itu tanpa terkontrol akhirnya kendor, lepas sendiri, akhirnya keluar kotorannya, najisnya keluar. Bisa saja, itu wajib dibersihkan itu. Wadamunan getih hasola kang terjadi apa dam, atau kang hasil apa dam, hasilnya bighairi sababia kelawan sakliyane sebab syahadah, bighairi sababia kelawan sakliyane sebabnya syahadah, atau darah yang keluar bukan karena ada hubungannya dengan kesyahidan dia. Misalkan setelah terbunuh itu dia dilukai oleh binatang, atau dia disayat tangannya oleh binatang buas, nah, maka itu darahnya wajib dibersihkan karena itu bukan darah syahid, tidak bisa menjadi saksi, malah dikatakan najis. Wa in adat halesana janto nekaake, halesana janto nekaake apa izalatu dzalika, ngilangi mengkono najis, nakaake ila izalati damiha maring ilange getihe syahadah, ila izalati damiha maring ilange getihe syahadah. Meskipun praktek menghilangkan najis itu sampai mengurangi atau juga ikut menghilangkan sebagian darahnya syahidnya, maka gak apa-apa, wajib tetap. Lianna karena saat temunya najis iku laisa ora ana apa najis iku min asaril ibadah, jadi tetap setengah sangking labete ibadah, tetap setengah sangking labete ibadah. Wa yunda bulan dan sunahake, alasannya tadi itu laisa min asaril ibadah, bukan termasuk bekas-bekas adanya suatu ibadah. Beda dengan darahnya orang syahid, itu adalah atharul ibadah. Wa yunda bulan dan sunahake apa yumza'a,
apa yang zain to den ilangi anhu sangking mayit utawa syahid anhu saking syahid diilangi apa alatul harbi alat peperangan seperti baju zirahnya, terus kemudian tutup kepalanya itu dilfar namanya, itu wajib lah, itu sunnah untuk dihilangkan. Wanah mugalas padane alatul harbi ya kayak misalkan khufnya muzahnya itu yang dipakai, terus atau jubah yang dia kenakan itu sunnah untuk dihilangkan. Wa ayyu kafan lan yen den kafani sapa syahid dikafani fi siyabi ing dalem dodote syahid al mulat tokhoti kang berlumur kan apa siap bidami kelawan getih. Ya kafannya syahid tadi ya pakaian yang dia kenakan waktu dia meninggal melawan orang kafir yang berlumuran darah itu kafannya. Maka nanti itu malaikat gak akan pernah menjenguk dia, gak akan menanyai dia, sudah bebas dari pertanyaan-pertanyaan. Wala yusolat ora den solati sopo ala sikti ing atase bayi keluron, anak yang yang lahir sebelum waktunya, atau itu loh anak yang gugur itu loh, ibu hamil kemudian bayinya gugur, nah itu namanya siket yang gugur itu, bahasanya bayi keluron atau anak yang lahir dalam keadaan mati itu siket. Ayat tahrumu atau ayat tahrumu tegasnya haram apa sholatu nyolati alaihi ing atase siket, haram mensolati siket. Haramnya tadi illa idza dharat kejaba nalikane pertelo apa amaratun hayati tanda-tanda kehidupan. Illa idza dharat ing dalem nalikane pertelo apa amaratun hayati tanda-tanda kehidupan. Misalkan fisyahen kelawan bengok au ghairi utawa saliyane siyah. Contone kal ikhtilaji kaya dene grenjet-grenjet utawa bisa dimaknai obah-obah. Obah-obah emang ba'dal fisolihi ing dalam sause pisahe siket setelah lepas dari rahim ibunya. Lepas keseluruhan itu ditemukan dia masih memberikan tanda-tanda kehidupan, gerak-gerak. Yo ketika seperti itu fayajib mungka wajib hina idzin ing dalam semasa nalika idza dhaharat amaratun hayati, hina idzin ing dalam semasa nalika idza dhaharat amaratun hayati, ketika siket itu lahir dalam keadaan ditemukan tanda-tanda kehidupan, wajib apa ghusluhu ngedusi siket, memandikannya, wa takfinulan ngafani siket, wa sholatu lan nyolati alaihi ing atas siket, wa dafnu lan mendem siket, wajib diperlakukan sebagaimana orang yang meninggal pada umumnya, wajib dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur. Alasannya tadi litayakuni hayati krono dadi yakine uripe siket, au buhuri amaratiha utawa krono pertelone tanda-tanda kehidupan, au buhuri amaratiha utawa pertelone tanda-tanda kehidupan, ai amaratil hayati, buhuri amaratiha pertelone piro-piro tandane hayat. Wasalan soheh apa idza stahalla asabiyu urritha wa sulliya alaihi. Hadis idza stahalla asabiyu urritha wa sulliya alaihi. Hadis ini masih diperkhilafkan. Ada yang menghukumi hadisnya mauquf, ada yang menghukumi hadisnya itu dhaif, ada yang hadisnya itu penuh dengan syarat ketika mau dianggap sahih. Karena karena yang menerima hadis ini, yang mendengar, menyaksikan itu orangnya tidak diakui
sebagai orang yang dobit atau sebagai orang yang adil, sehingga masih dipermasalahkan. Ataupun kalau mau dibuat sahih itu ya harus ada beberapa syarat. Nah, berhubung hadis ini tuh punya banyak jalur, punya banyak jalan meriwayatkannya, terdengar dari beberapa sahabat atau tabi'in atau tabi'it tabi'in, banyak turuknya, maka dapat digunakan alasan untuk mengklaim hadis ini hadis yang sahih atau marfu. Yang jelas musannaf sependapat dengan hadis yang dengan ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, karena melihat jalurnya ada banyak, maka mustahil atau kemungkinan kecil ketika ini hadisnya tidak benar. Idza stahala maknane hadis idza stahala ing dalam nalikane jerit-jerit sapa asabi bocah cilik. Jerit-jerit sapa asabi bocah cilik. Terus ya uri samangka den waris sapa sopi wasulian den solati sapa alai ing atase sopi. Wa yughsalu ketika ada bayi lahir dalam keadaan meninggal dan sempat mengeluarkan suara berteriak-teriak, maka dia wajib untuk disolati dan juga mendapatkan warisan. Wa yughsalu lan den dusi sopo siket, ayo kafan lantin kafani sopo siket. Jadi yang namanya siket itu ada kira-kira ada empat perincian. Yang pertama, siket itu berupa darah yang menggumpal atau gumpalan daging yang keluar. Ibu hamil terus gugur, keluarlah darah yang menggumpal atau daging yang menggumpal, maka itu nanti hanya wajib untuk dikubur saja, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, langsung dikubur saja ketika berupa gumpalan darah atau daging. Nah, kalau nanti yang keluar itu adalah gumpalan daging yang agak besar, cuman belum terbentuk wujud manusia, belum membentuk bayi, maka ya dikafani dan dikubur saja. Kalau nanti sudah membentuk bayi, sudah ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, lengkap lah semua anggota tubuhnya, cuman lahirnya dalam keadaan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, nggak teriak ya juga nggak bergerak-gerak, lahir langsung meninggal tanpa adanya tanda-tanda kehidupan, maka nanti yang wajib adalah dimandikan, kemudian dikafani, terus kemudian dikubur. Nah, kok nanti bayinya keluar dalam keadaan menunjukkan tanda kehidupan, terus kemudian dia meninggal, maka nanti yang wajib ya mulai dari awal dimandikan, dikafani, disolat, dan dikuburkan. Dia ada 4 perincian. Siket itu, siket berupa darah yang menggumpal atau daging yang menggumpal, itu yang wajib hanya dikubur saja. Terus daging gumpalan tadi lebih besar, agak besar bentuknya, cuman belum terbentuk wujud manusia, maka nanti dikafani dan dikubur. Kalau sudah wujud manusia terus nggak ada tanda-tanda kehidupannya, maka yang wajib adalah dikafani, terus kemudian dimandikan, dikafani, dikubur. Kalau ada tanda kehidupan sebelum dia meninggal, sama seperti orang meninggal pada umumnya, ya dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Wa yughsal lan den dusi sapa siket, wa yukafan lan den kafani sapa siket, wa yudfan lan den pendem sapa siket wujuban kelawan wajib. Jadi in balagha wajibnya 3 hal tadi. Iku in balagha bukan khobar. In balagha lamun ta tumeka sapa apa sikat tumeka arba'ata asyurin ing 4 pira-pira wulan. Ai mi'atan tegese 100 wa isrinan 20 apane yauman dinone. Ketika sudah genap
120 hari. Maka yang wajib itu dimandikan, dikafani, dan dikubur. Kalau belum ada 120 hari, belum ada 4 bulan, maka dilihat dulu sudah membentuk wujud manusia atau belum. Kalau belum, ya nanti kok sudah besar gumpalan dagingnya, ya dikafani dan dikubur. Kalau masih kecil gumpalan dagingnya, masih gumpalan darah, itu yang wajib hanya dikubur saja. Utawi arba'atu asyurin iku haddun nafkhir ruhi batase ketiupir roh fihi ing dalam sikat walam tadhar lan ora pertelo fihi ing dalam sikat apa amaratul hayatin tanda kehidupan. Jadi manusia itu ketika di alam kandungan itu ketika umur 44 bulan itu baru ditiupkan roh kepada bayi yang ada kepada janin itu. Jadi ada hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, itu riwayatnya sahih dari Imam Bukhari, bahwasanya manusia itu terbentuk selama 40 hari. Artinya proses pertemuan sel sperma dengan sel telur dari si ibu itu bisa membentuk sebuah janin, itu membutuhkan waktu 40 hari. Nah setelah itu nanti akan berbentuk segumpal darah dan segumpal daging itu dalam waktu 40 hari juga. Terus setelah itu nanti akan berbentuk wujud manusia, sudah genap kepala dan anunya, baru ditiupkan roh. Jadi sudah gumpalan daging yang sudah membesar, sudah membentuk bagian-bagian tubuhnya, dan nanti setelah itu baru ditiupkan roh. Nah itu 40 hari yang ketiga. Nanti 40 hari pertama proses penciptaannya, 40 hari yang kedua pembentukan dari darah ke gumpalan darah ke gumpalan daging, terus bentuk tulang-tulangnya, terus nanti pas waktu 40 hari yang ketiga itu baru ditiupkan roh. Dan juga ditentukan ini umurnya berapa, matinya kapan, termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung, sudah ada dalam hitungan 3 kali 40 hari itu. Wala tajuzil ora wenang apa sholatu nyolati alaihi ing atase mayit. Ora wenang apa sholatu nyolati alaihi atas sikat wae. Alaihi atas sikat. Tidak diperbolehkan untuk mensolatinya. Kenapa? Di anna nahwal ghusli. Kok mengdusnya oleh bahasa nyati gak oleh. Yoli anna nahwal ghusli karena saat temene sepadane atus. Yo mengkafani, mengubur, juga memandikan. Iku ausa'u luweh jembar apa nahwul ghusli, luweh jembar apane bape minha tinimbang saking salat. Idid dhimmi yukrana utawi kafir dhimmi iku yuf'alu den lakoni bihi kelawan dhimmi apa ma perkara ya memandikan, mengkafani, mengkuburkan dzukira kang den tutur apa ma illa sholata kejaba sholat. Artinya kafir dhimmi itu yang wajib sebenarnya hanyalah mengkafani dan juga menguburkan. Memandikan tuh nggak wajib, boleh-boleh saja. Mau dimandikan monggo, kalau enggak ya monggo. Itu orang kafir dhimmi. Masalah mensolati jenazah itu babnya lebih sempit daripada ghusl. Artinya syariat itu tidak memberikan kemudahan bagi orang-orang yang tidak beragama Islam atau bagi bayi yang belum diketahui tanda kehidupannya itu untuk bisa disolati. Jadi lebih sempit. Kalau masalah mandi, takfin, dafen itu agak longgar, agak luas syariat menyikapinya. Jadi nggak apa-apa dikerjakan. Kalau mensolati itu
ada batasan-batasan tertentu yang lebih sempit daripada memandikan. Masalahnya itu doa yang diberikan. Amma idza lam yablugh anapun ing dalem nalikane durung tumeka sapa apa siket urung tumeka arba'ata ing 4 wulan ketika itu belum mencapai 4 bulan fala yajibu mongko ora wajib fihi ing dalam siket ora wajib apa sayon sewiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono ghuslen takfen ad-dafni memandikan, mengkafani, juga mengkuburkan. Ketika belum mencapai 4 bulan enggak wajib sama sekali tiga-tiganya itu. Cuman lakin yundabu tetapi ini den sunahake apa ayyuwara yen to den tutupi apa siket ditutupi bihirqatin kelawan apa kelawan pipih atau kain perca wa ayyu dhafanan yen to den pendem sapa siket. Jadi enggak wajib, sunnah saja mengkuburkannya dan mengafaninya ketika belum sampai 4 bulan. Itu hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi sunnah ya, sunnah bukan wajib. Ketika masih berbentuk daging menggumpal, darah menggumpal, itu sunnah untuk dikubur saja, sunnah untuk dikubur. Kalau sudah membentuk dagingnya agak besar, cuma belum terbentuk wujudnya, itu sunnahnya dikafani dan juga dikubur. Kalau sudah membentuk wujud manusia, cuma nggak ada tanda kehidupan, itu yang yang wajib. Itu yang wajib adalah ya 3 tadi, sholatnya enggak. Faslun ay hadza faslun taiki kono fasal suci pitafni ing dalam ngubur mayit. Waya jibuan wajib apa taqdimu sholatin disake sholat. Didhisike alaihi ing atase ad-dafni. Wajib mendahulukan sholat sebelum mengkubur mayit. Lawa kalau dafni utawi luwih sithik-sithik ing ngubur iku khufratun sak luwangan. Taktumu kang iso menyembunyikan apa kufrah. Taktumu kang iso ngumpetake apa kufrah. Ngumpetake atau menyembunyikan raihatahu ing ambune mayit. Wa tahrusuhu lan jaga apa kufrah hu ing mayit, jaga minas sibai saking satru galak, binatang-binatang buas. Alasannya li'anna hikmat ad-dafni karena sak temene hikmah adanya syariat memerintahkan mengkubur mayit. Li'anna hikmat ad-dafni karena sak temene hikmah mendem mayit iku saunuhu ngreksa utawa jaga mayit, jaga anintihaki jismihi saking rusake jasate utawa jisime mayit, wantisari raihatihi lan nyebare ambune mayit al mustalzimi kang jalari apa intisaru raih al mustalzimi kang jalari apa intisari raihatihi menyebabkan lita'adzi maring tampa loro biha kelawan raihatihi. Terus wastik dari jifatihi lan den wilang jemberine bangkaine mayit. Wastik dari jifati lan den wilang jemberine bangkaine utawa batange mayit. Di hikmah adanya syariat memerintahkan untuk mengkubur jenazah itu agar jenazah atau mayitnya itu terjaga dari kerusakan pada tubuh.
karena dimakan binatang buas, dicabik-cabik binatang yang buas. Dan juga hikmahnya agar bau yang ditimbulkan dari mayat itu tidak kemana-mana, yang nantinya akan menjadikan orang-orang merasa tidak nyaman. Atau ketika tak dikubur mayat itu, maka bangkainya akan dirasa menjijikkan bagi orang yang melihatnya. Makanya ada syariat untuk memendam, untuk menguburkan jenazah. Jika seperti itu alasannya, fasturitat mongko dinsyaratake. Kalau memang demikian alasan yang ada atau hikmahnya, fasturitat mongko dinsyaratake apa khufratun sak luangan. Apa khufratun luangan siji utawa sak luangan, tamna'uhuma kang nyegah apa khufrah, tamna'uhuma kang nyegah apa khufrah, nyegah huma ing apa? Huma ing intihaki jismihi wantisari raihatihi. Huma ing intihaki jismihi wantisari raihatihi. La min samara saking are mengkono-mengkono istiratu hafratin tamna'uhuma. Lan saking are mengkono istirat ya lam takfi ora cukup apa al-fasaki jedingan, apa al-fasaki jedingan atau al-fasaki jedingan. Wa in manaat halis senajan to nyegah apa al-fasak al-wahsa ing kewan galak. Alasnya tidak cukup li anna karena sak temene fasaki iku la taktumu ora iso menyembunyikan apa al-fasaki arriha ing ambu. Itu enggak cukup ketika itu dibuat bangunan seperti penampungan air itu, air mandi di kamar-kamar mandi itu. Karena meskipun dapat menjaga dari terjangan binatang buas, tapi baunya belum bisa tertutupi, maka tidak cukup. Wa kharajan kejaba bil khufrati kelawan khufrah. Apa ma perkara lau di alaman to den salehake sapa mayit, lau di alaman to den salehake sapa mayit, diselake ala wajil ardi ing atase dhuwure bumi, ing atase dhuwur lemah. Wa bunya lan den bangun alai atase mayit apa ma bangunan yamna'uhuma kang nyegah apa ma huma ing intihaki jismihi wantisari raihatihi. Fa inau mengko sak temene ma lahu di ala wajil ardi wa bunya alai ma yamna'uhuma iku layak fi ora cukup apa ma, tidak cukup illa inta'adzara kejaba lamun to dadi angel apa al-hafru luangan, jadi tidak cukup ketika itu harus dibuat lubang di dalam tanah, itu mayatnya diletakkan di atas tanah terus kemudian ditutupi atasnya, dibuat cor-coran, dicor mungkin atau bagaimana. Itu meskipun bisa menjaga dari terjangan binatang buas dan juga bau yang kemana-mana, itu enggak cukup, karena syaratnya harus berupa lubang. Khafra itu juga penting, tidak kok semata-mata hanya bisa menjaga terjangan binatang buas atau menjaga baunya, tapi ada syarat yang ketiga, itu adalah berupa lubang atau liang lahat. Kecuali kalau memang tidak bisa untuk digali, terlanjur semuanya tanah itu sudah tidak bisa digali karena dicor kabeh lemai, digali sulit, ya maka nanti tidak apa-apa diletakkan di atas tanah terus kemudian nanti dibuat bangunan atau dibuat semacam penutup di atasnya. Contohnya kama lau mata kaya oleh mati sapa mayit
mati bisa finatin yang dalam perahu. Dia waktu berlayar mengarungi samudra Greenland itu meninggal. Terus wasahilu hale utawi kisik utawa tepi pantai iku ba'idun masih jauh, iku ba'idun adoh. Wasahilu utawi sahil utawa kisik iku ba'idun adoh. Nanti selak keburu mayitnya nanti sudah tagoyor. Wabi au bihi utawa kelawan sahil, au bihi utawa kelawan sahil ngene wae, au bihi utawa iku tetep kelawan sahil, au bihi utawa iku tetep kelawan sahil mani'un utawi apa perkara kang nyegah mau ke tepi pantai tapi masih ada badai, kapalnya nggak bisa jalan. Kan dulu pakai layar kapalnya, nggak pakai mesin. Jadi ketika anginnya bertiup ke utara padahal dia mau ke selatan, artinya nggak nyampe. Itu namanya termasuk maneh. Yo ketika memang seperti itu fayajib mungka wajib apa ghusluhu ngetusi mayit wa takfinu lan ngafani mayit wassolatu lan nyolati alai atasi mayit. Wajib disolati, dimandikan, dikafani di dalam kapal itu. Terus summa yuj'alu nuli den dadiake sapa mayit dadiake bayina lauhaini ing dalem antarane papan loro. Ini diapit oleh papan, atas papan dikasih mayitnya, jenazahnya, baru kemudian atasnya ini, bawahnya papan mayit, kemudian atasnya papan, dikap seperti ini, seperti diapit ini. Summa yulqa nuli den tibaake sapa mayit nuli den tibaake mayit fil bahri ing dalem jerone segara, ditenggelamkan ke dasar laut. Waya juzulan menang apa yusak kola yento den bot-boti apa mayit liyang zila supaya tumurun apa mayit ilal koroi maring panggonan tetap. Boleh nanti kapannya itu bawahnya diberi pemberat, dikasih batu atau dikasih apa yang bisa menjadikan ketika nanti sudah sampai dasar laut itu tetap di situ, nggak bergerak-gerak. Kalau papanya nggak ada pemberatnya nanti bergerak-gerak agar bisa tetap menetap di satu tempat, itu diberi pemberat nggak apa-apa. Wa akmaluhu tailuwe sempurnane adafnu iku kuburan wasi'un kang jembar wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.